uang masuk, uang muka yang masuk ke PTPN. Nah, ada dua sistem ya, bisa parsial, bisa secara keseluruhan. Kalau misalnya uang muka yang masuk ke PTPN seluruhnya atau sesuai dengan jumlah yang ada di kontrak, berarti kita isi dengan angka 100% saja. Kalau misalnya dia parsial, tergantung berapa persen dari total uang yang harus diterima oleh PTPN. Kalau misalkan 50%, kita tinggal isi 50%. Di sini kita anggap dia full ya, DP-nya 100%. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada kolom, ini billing value harusnya terisi nanti sesuai dengan harga yang akan kita input. Tapi ini belum kita input harganya di type condition, sehingga ini masih kosong si billing value. Nanti ketika kita input harganya berapa rupiah per kilogramnya, maka otomatis billing value ini akan terisi sesuai dengan persentase yang masuk ya. Nah, billing block ini untuk sebagai safety sebetulnya. Kita bisa melakukan dia, bisa kita block dulu, atau misalnya kita bahkan juga bisa kita kosongkan. Bedanya apa? Kalau kita beri keterangan blok seperti ini, kontrak ini nggak akan bisa dilakukan billing DP sampai dia dibuka bloknya. Ya, misalkan setelah terbit kontrak, uang masuknya masuk ke PTPN, DP-nya masuk ke PTPN, kemudian kita hendak melakukan billing DP, nah itu nggak akan bisa kita lakukan kalau misalkan ininya, bloknya ini masih kita kasih note seperti ini. Kecuali kita hapus. Kalau kita hapus begini berarti sudah bebas ininya. Kontraknya sudah bebas, bisa dibilling DP kapan aja. Safety kita buat tadi misalnya 02. Ya. Complete confirming, jadi kita pastikan dulu, konfirmasi dulu, setelah complete pembayaran baru kita buka kontraknya untuk melakukan billing DP. Kemudian kita ke tab condition. Nah, kemudian dari sini kita masukkan komponen harganya ya, kita masukkan komponen harganya. Selling price, oke. Misalkan harganya kita anggap harga CPO nya kita jual 9.000 ya, 9.000 per 1 kilo. Kita enter ya. Kemudian, nah ini ada informasi MOSP 0. Nah, kalau 0 ini berarti dia customer ini tidak dikenai pajak gitu ya. Nah, coba untuk memastikannya kita buka sebentar, kita intip master customernya ini. Nah, itu yang kita pilih semua. Teksnya 0 ya, teksnya 0 sehingga di kontak kita tadi ini 0, sehingga di kontak kita dia tidak dikenai oleh pajak. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ada kebutuhan nanti terkait komponen harga yang akan kita masukkan, misalnya karena ini CPO, misalkan dia ada premium price ya. Terkadang CPO yang kita jual mengandung premium price, tinggal kita buat di sini DPRE sebagai tambahan. Ya, misalnya premium price-nya kita isi berapa ya? 90 rupiah. Nah, dia akan menambahi ke komponen harga. Oke, selling price-nya sekian, ditambah premium price, totalnya itu tambah dengan pajak 0 sekian rupiah. Kalau misalnya ada komponen harga yang lain lagi, tinggal kita isi apa misalnya angkut, ada freight cost ya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah di sini kita boleh cek billing plan kita. Nah, otomatis billing value terisi ya sesuai dengan jumlah full, karena tadi kita isi dia, kita anggap melakukan pembayaran tidak 100% ya. Kalau ini sudah diisi, kita bisa back, kemudian kita ke kolom header, kita cek lagi isian ikan sudah terisi semua, sudah ada. Nah, untuk billing plan di header kita isi juga di sini sama tadi dengan isian billing item. Kondisinya kita isi aja harganya ini. Nah, kemudian di sini ada tambahan informasi teks.
Nah, di teks ini ada berbagai macam informasi yang bisa kita isi sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Biasanya ini dipakai ketika kita akan melakukan ini keperluan printing output daripada kontrak supaya informasinya jelas. Nah, nomor tender di sini bisa kita isi dengan nomor tendernya, kita acak aja bebas. Kemudian produk description-nya misalnya kita buat CPO Mas Balat gitu ya. Kemudian grade-nya ini mutu misalnya kita isi ALP, spesifikasinya ya LLP maksimal 3,5%, ini teks biasa. Kemudian kadar air kita isi maksimal 0,02%, kemudian kadar kotoran kita isi maksimal 0,15%. Nah, kemudian ada bank name, kita isi misalnya Bank Mandiri. Tracking numbernya kita isi juga misalnya acak saja. Kemudian cara pembayaran misalnya transfer atau tunai, terserah kita ya. Shipment periode, terserah, semua kita isi sesuai dengan kebutuhan yang bakal kita kita perlukan ya. Kalau sudah selesai, kita coba back dulu ke awal. Kemudian untuk mengecek apa saja yang masih kurang dalam pengisian kontrak, kita bisa kemari ke edit, kemudian information log, kita cek dokumen is complete, berarti secara pengisian semua hal-hal yang mandatory sudah diisi dan sudah bisa kita simpan untuk dihasilkan nomor kontraknya. Kemudian kita coba save. Nah, nomor kontraknya sudah terbit 110 ini. Coba kita copy. Kemudian kita kembali ke awal. Nah, untuk melakukan perubahan atas kontrak yang telah kita buat, kita bisa masuk di kode VE42, kita masukkan nomor kontraknya, kemudian kita enter. Selanjutnya kita ingin melakukan perbaikan terhadap jumlahnya misalnya, atau misalnya kita klik 2 kali, kita ingin merubah harganya misalnya, ya, atau billing DP-nya itu misalnya nggak full 100%, ya, itu bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang kita rubah, kita bisa melakukan pencetakan terhadap kontrak yang sudah kita buat. Caranya, kita kembali ke VE42, kemudian kita ambil dari atas, slash dokumen, isu output, kita pilih kontrak jenis printout yang bakal kita keluarkan, nah gitu ya. Kalau untuk kontrak lokal atau kontrak ekspor, kita bisa milih antara dua ini. Karena ini kontrak lokal, kita pilih yang atas, kemudian print preview dulu, kita isi LOCL. Nah, demikianlah hasil printout dari kontrak yang sudah kita buat ya, dari nama jualnya, kemudian jenis komoditinya, deskripsi produknya, ya, ini kalau ada harga premiumnya, seperti itu. Untuk menyimpannya ke PDF, kita bisa simpan langsung dengan cara mengetik PDF tanda seru, kemudian kita enter. Nah, ini kita bisa simpan filenya, misalnya tes kontrak 1 ya. Kita save, selesai. Demikian cara pembuatan sales kontrak secara manual. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan penginputan kontrak secara upload ya. Terima kasih.